dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Hadirin ikhwatul iman, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang binaul Ka'bah, membangun Ka'bah. Yung kencai hanat. Di beberapa literatur banyak menjelaskan tentang pembangunan Ka'bah. Dan ternyata Ka'bah itu adalah satu hal yang mesti kita telusuri, karena di zaman Nabi dibangun kembali Ka'bah. Berarti kita akan berpikir sejak kapan ya Ka'bah yang itu adalah Masjidil Haram itu dibangun. Karena binaul Ka'bah di sini adalah merenovasi, membangun kembali. Dan kata Ka'bah juga itu ternyata para ulama memberikan definisi apa itu Ka'bah. Kalau diperhatikan di kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun, Ka'bah itu adalah rumah yang pertama dibangun untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Di Ka'bah itu rumah Allah yang pertama untuk ibadah di muka bumi ini. Sehingga di dalam surah Al-Imran ayat 96, nah ini jadi dalil kuat ya. Jadi dalil kuat bahwa yang pertama kali rumah dibangun itu adalah Ka'bah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama kali wudi'a, diletakkan, disimpan, dibangun, linnas, untuk manusia, lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu Makkah ya. Karena huruf syafahi gitu, huruf-huruf yang di mulut itu kan ada 4. Ada ba, ada mim, ada fa, ada waw. Huruf labial kalau di dalam bahasa Indonesia. Huruf labial itu kadang-kadang berubah. Ini kan Bakkah. Yang kita dengar bukan Bakkah, justru Makkah. Dari ba berubah jadi mim. Karena dua-duanya syafatain ya, dua bibir ini. Makanya Bakkah di sini maksudnya Makkah, bibak kata. Jadi di Makkah. Di Makkah berarti di Masjidil Haram. Berarti awwalu wa inna awwala baitin. Jadi rumah yang pertama kali dibangun itu ya di Makkah. Gitu. Ini dalil Quran langsung di surah Al-Imran 96. Berarti masjid yang pertama kali dibangun sejak awal itu adalah ini. Pernah kita dikaji di Qasasul Qur'ani Syekh Khalidi ya, tentang kisah Nabi Adam. Ada perdebatan. Ternyata sejak zaman Nabi Adam itu dibangunnya Ka'bah atau Masjidil Haram yang ini. Kalau di zaman Nabi Sulaiman Masjidil Aqsa.
Kalau di zaman Nabi kita atau di zaman Nabi Ibrahim dulu itu meninggikan. Kan dalilnya jelas ya. Wa id yarfa'u Ibrahimu al-qawaida wa Ismailu. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim yarfa'u, mengangkat, meninggikan al-qawaida. Qawaida itu qaidah teh pondasi. Dibangun kembali berarti di zaman Nabi Ibrahim dengan Ismailnya gitu. Berarti kan pembangunan itu kan di Bakkah. Makanya betul inna awwala baiti wudi'a gitu. Pertanyaan berikut, kenapa di zaman Nabi dibangun kembali? Nah, jadi kita akan telusuri itu. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi di Bakkah atau di Makkah, di situ ada Masjidil Haram, itu mubarakan, penuh dengan barokah. Dan juga hudan sebagai hidayah lil alamin, untuk alam semesta. Nah, ini berdasarkan dalil di dalam surah Al-Imran. Kemudian dikuatkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari nomor hadis 3366, Muslim nomor hadis 520. Di sini dari Abu Dzar ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Abu Dzar, aku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin?" Nah, ini Abu Dzar yang nanya. "Wahai Rasul, ayyu masjidin, masjid yang mana wudi'a fil ardi awwalu?" Jadi pertanyaan Abu Dzar ini ingin bertanya masjid yang mana yang pertama kali dibangun fil ardi, di muka bumi ini. Tadi kan jelas ya Alu Imran. Sekarang dikuatkan oleh riwayat Bukhari Muslim. Maka ketika Nabi ditanya tentang masjid pertama kali yang dibangun, itu masjid apa? Qala, maka Nabi menjawab Al-Masjidul Haram. Berarti ini lebih jelas. Masjidil Haram dibangun di situ dan Ka'bah ada di situ. Ka'bah ada di situ. Imam Ibnu Atsir dalam An-Nihayah fi Ghoribil Hadis, kalau yang punya kitabnya di catatan kakinya, di hamisyahnya, yang dimaksud dengan Ka'bah itu adalah kullu syai'in ala wartafa'a. Itu disebut Ka'bah, Ka'ab gitu ya. Makanya kan mata kaki bahasa Arabnya apa? Ka'bun. Gadis-gadis yang montok. Disuruh an-naba. Dari sini asal katanya. Wa kawa'iba atroba. Kawaib itu kan ka'ibah, Ka'bun. Mata kaki Ka'bun, Ka'bah, gadis-gadis montok disebut kawaib. Kan sama ya. Yang dimaksud dengan Ka'bah kullu syai'in, setiap sesuatu, ala yang di atas, wartafa'a dan tinggi. Setiap sesuatu yang ada di atas dan tinggi, menonjol, itu namanya Ka'bah. Dan namanya Ka'bah, Ka'bun teh. Kenapa mata kaki disebut Ka'bun? Kan menonjol di antara ini kan Ka'bun, disebutnya mata. Kan mata bertaya duanya, mata ini dan mata kaki. Jadi mata kaki, kenapa disebut mata kaki dan menonjol itu? Ka'bun. Sehingga jadi matana gitu ya. Kaki ada matanya, kepala ada matanya. Tapi kalau dari segi bahasa Arab ya Ka'bun itu kullu syai'in ala wartafa'a, setiap segala sesuatu yang tinggi dan muncul, menonjol, itu namanya Ka'bun. Maka dari situlah dinamakan Ka'bah untuk Baitul Haram, untuk Masjidil Haram. Kemudian ada yang mengatakan ya, dinamakan Ka'bah itu Ka'bah litaka'u biha,
Taka'ubi itu tarbi' kotaknya gitu. Kan kotak berbentuk seperti kubus. Tapi dah terkubus teuing gitu ya. Agak melonjong gitu. Agak beda, tidak sama rata. Kalau kubus kan sama rata ya, panjang, lebar, tinggi kan sama rata. Kalau 9 meter, 9 meter, 9 meter itu namanya kubus. Tapi tetap disebut Ka'bah itu litaka'u biha atau tarbi'iha karena kotaknya. Ada yang mengatakan begitu. Jadi itu dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis ya, Ibnul Athir itu ahli di bidang kosakata. Jadi terlepas dari istilah tadi, tetap Ka'bah itu sudah nama yang sudah masyhur. Nah, dari dua ini jelas ternyata Ka'bah itu memang dibangun, Masjidil Haram itu dibangun yang pertama kali. Kemudian kita kembali ke kisah Nabi kita. Di saat usia berapa beliau dengan yang lainnya membangun Baitullah? Nah, dalam Arjujah Mi'iyah Ibnu Abdul Izzi Al-Hanafi di bait ke-20-nya beliau menjelaskan tentang kisah sirah nabawiyah wa ba'da khamsin wa thalathina hadar madar bunyana baitillahi lamma iddathar. Berarti usia khamsin wa thalathin, usia 35. Sedangkan Nabi diangkat jadi Nabi usia 40 tahun, berarti 5 tahun sebelum kenabian. Usia 30 Nabi, usia 35 ini Nabi melakukan ini pembangunan Ka'bah. Menurut ini ya, Mi'iyah. Bait ke-21-nya wa hakkamuhu wa radu bima hakam fi wad'i dzalikal hajaril aswadi sam. Menunjukkan mereka ridho ketika ada yang bisa menetapkan Hajar Aswad di sana, peletakan Hajar Aswad, nanti kita bahas. Nah, dari Arjujah Mi'iyah berarti kita simpulkan usia Nabi saat itu 35 tahun. Ya, usia 35 tahun berarti setelah menikah, kan menikah kembali usia berapa? 25, 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian dibangun Ka'bah ini. Baik, kita baca di Lu'lu' Maknun. Di sini juga dijelaskan ketika Ka'bah pembangunannya itu sudah mulai roboh, wa qabla bi'tsatin nabiyyi bi khamsi sinina. Sama kan? Sebelum diangkat Nabi 5 tahun sebelumnya. Sama, kalau yang tadi langsung usia 35 tahun, kalau yang ini usia 5 tahun sebelum kenabian gitu. Sama kan ya. Tetapi dijelaskan di bawah ikhtalafa fi waqti bina'il Ka'bah. Tetap ikhtilaf juga ya. Kapan gitu dibangun Ka'bah itu, apakah betul usia 35 tahun? Ada yang mengatakan di Musannaf Abdurrazzaq mah hatta idza kana qabla mab'atsin nabiyyi bi khamsata asyara sanatan. 15 tahun sebelum kenabian. Berarti usia baru menikah. Tapi terlepas dari itu ya, terjadi ini gitu. Terjadi ini. Tetapi Ibnu Ishaq itu dalam Sirah Nabawiyah mengatakan anna bunyanal Ka'bah kana qoblal mab'ats bi khamsi sinina. 5 tahun sebelum kenabian. Berarti masyhur di situ ya, adanya pembangunan Ka'bah itu di usia Nabi 35 tahun. Nah, kalau dalam Alfiyah Al-Iraqi di sini juga tidak dijelaskan usia berapa beliau itu. Hanya yang jelas ada 5 bait menjelaskan tentang pembangunan Al-Bait atau pembangunan Baitullah. Wa id banat Quraisyun al-baita ikhtalaf mula'uhum tanazu'an hatta waqaf. Dan ingatlah ketika bangsa Quraisy membangun Baitullah, ikhtalaf,
berbeda pendapat di antara mereka semua sampai tanazu, berbantah-bantahan. Hatta waqaf amruhum fi man yakunu yadau al-hajarul aswada haitsu yudau. Jadi permasalahannya itu masalahnya tentang peletakan hajarul aswad. Hajar aswad. Idja'a qalu kulluhum, ketika datang dan mereka semuanya berkata radina liwad'ihi Muhammadal amina. Kata mereka, kami ridho dengan meletakkan hajar al-aswad ini dengan Muhammad al-amin. Nah, gelar al-amin di sini mulainya. Terus ke bawah. Fahutta fi thawbin wa qala yarfa'u kullu qabilin tarafan farafa'u thumma ta'awda'al aminul hajara makanahu wa qad radau bima jara. Jadi ini kisah dalam Alfiyah ya. Kembali ke sini. Nah, kita agak panjang kalau di bahasan di Lu'lu' Maknun. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Harus kita ketahui kenapa Baitullah itu roboh, masjidnya roboh. Kenapa? Ternyata di tahun itu Makkah jarofama kata sailun. Sail itu banjir. Terjadi banjir. In hadara ilal baitil haram. Sampai-sampai masuk ke Baitullah. Ya, sampai ke Baitullah. Wa fa'ausyakatil ka'batu minhu alal inhiyar. Sampai-sampai Ka'bah itu roboh. Menunjukkan apa? Bangunan saat itu tidak kuat. Terkena banjir saja langsung roboh. Roboh, runtuh. Kalau ini Ka'bah ya, kita bayangkan ini Ka'bah, roboh karena adanya banjir. Pertanyaan berikutnya, naha pira oge ku banjir ternyata bisa roboh. Kata para ulama atau para ahli sejarah, di saat itu hanya ditumpuk batu-batu tanpa ada sekat dengan tanah liat. Lamun urang mah semen gitu. Jadi belum ada semen. Jadi tumpuk dan ditumpuknya juga tidak rapat. Jadi anak kambing bisa masuk ke situ. Ka'bah zaman dulu ya. Zaman dulu itu anak kambing bisa masuk. Tetapi kan tidak, karena ada kiswah. Kemudian tidak pakai atap di saat itu. Tetapi itu jadi sakral. Ingat ya, Ka'bah itu yang segi kubus itu jadi sakral. Kenapa? Karena kita tahu kisah pasukan Ashabul Fil itu, pasukan Abroha. Makanya di sini perbedaan pendapat bangsa Quraisy ketika tahu bahwa itu roboh, mereka itu bersilang pendapat. Belum ke Ka'bah, belum membangunnya gitu. Itu kudu dibangun atau kudu kumaha gitu. Sieun. Nah, ini kan diagungkan. Ka'bah itu diagungkan. Sangat diagungkan. Mata rek ngabangun deui teh dan memang betul roboh. Betul-betul roboh itu saat itu. Hanya tidak ada pondasinya. Makanya tidak aneh nanti Nabi dengan paman-pamannya termasuk Al-Abbas ikut gotong royong lah. Masyarakat saat itu gotong royong untuk membangun. Kan rek ngabangun teh pada sieun. Kenapa mereka takut? Dikarenakan ya disakralkan. Sieun terjadi naon-naon gitu. Wa khaufu min an yusibahum adzan. Sieun aya gangguan gitu, kawalat mun ieu mah mun ieu dibangun deui bisa aya nanaon. Sampai nanti muncul namanya Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Datang Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, halaman 133. Datanglah Al-Walid ya bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, bangsa Makhzumi. Dia langsung mengatakan begini, sebab dasieuna teh karena pasukan Abraha harita teh kan dihancurkan gitu. Rek ngancurkeun Ka'bah pan gitu, hancur dengan sehancur-hancurnya. Tah ge kan harus dihancurkan, ada ngabangun. Jadi lamun sudah mulai hancur,
ya harus direnovasi ulang gitu. Nah, orang-orang saat itu sieun terjadi itu. Makanya di sini langsung Al-Walid bin Al-Mughirah langsung nanya begini, aturiduna bihadmil islam isa'ah. Ari aranjeun ya, aranjeun teh maraneh ya. Apakah kalian itu ingin menghancurkan Ka'bah ini atau ingin memperbaiki? Nah, pertanyaan itu. Kalian itu mau menghancurkan Ka'bah atau mau memperbaiki? Nah, cek Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Nah, mulai itu dia rada mikir gitu. Maka mereka mengatakan bal al-islah. Justru rek memperbaiki, bukan ini menghancurkan. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah ini masih dalam keadaan ini ya, orang-orang saat itu kan belum jadi nabi kita itu masih dalam agama-agama musyrik, agama-agama pagan. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, innallaha la yuhlikul muslihin. Jadi diberikan kekuatan. Sesungguhnya Allah tidak akan menghancurkan orang-orang yang memperbaiki Ka'bah ini. Nah, diberi semangat. Lalu beliau mengambil alat mun urang mah ya alat-alat pertukangan lah. Dia ambil alat-alat pacul, naon lah pokoknya mah peralatan, dan mulai beliau merobohkan itu sampai Al-Walid mengatakan kumu sa'iduni, itu sok bantuan kuring gitu. Bantulah aku, kumu berdirilah kalian, bantu aku. Maka mereka mengatakan la, anggar sieunnya. Tidak, nantadiru ilal ghad. Kami marek nungguan nepikeun ka isu. Fa in usibal walidu lan nahdima minha syai'an. Lamun aya nanaon ka Al-Walid anu ngancurkeun ieu, kuring moal ngalakukeun naon eta. Nungguan eta. Wa illam yusibhu syai'un, tapi kalau terjadi sesuatu tetapi kalau tidak terjadi sesuatu kepada Al-Walid, faqad radiyallahu sun'ana fahdamna. Maka Allah ridho terhadap pekerjaan kita, maka kita akan merobohkannya. Jadi hari itu Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi itu sendirian ditonton heula gitu. Sebab apa? Sebab sieun kumaonam, sieun kawalat gitu. Maka nungguan nepikeun ka isuk, cing kumaha isukan ya Al-Walid gitu. Maka fa asbahal walidu min lailatihi lam yusibhu syai'un. Maka di pagi harinya Al-Walid ternyata tidak terjadi apa-apa. Fahadamu ma'ahu, maka mereka pun ikut gotong royong untuk menghancurkannya. Bukan dihancurkan, memang dihancurkan, dirobohkan. Dan mereka mengatakan, Allahumma inna la nuridu illa khairan. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak ingin apapun kecuali hanya kebaikan saja. Terus akhirnya sampai ke pondasi asas Ibrahim alaihissalam. Sampai pondasi dibuatkan dihancurkan sampai ke pondasi. Berarti itu kisah pembangunan Ka'bah. Kita ringkas saja ya, karena panjang di sini. Belum kalau nanti baca fikih sirah apa hikmahnya gitu ya. Ini baru kisah saja. Tuh, yang lain akhirnya ikut membantu ya. Singkat cerita seperti itu. Bahkan paman-paman Nabi pun ikut, dan Nabi berserikat dengan paman-pamannya untuk membangun dan mengangkat bebatuan. Wa kana umruhu idzaka khamsan wa thalathina sanatan. Saat itu Nabi berusia 35 tahun. Sudah tadi ya yang ini. Singkat cerita sudah beres gitu ya. Sudah beres. Jadi semakin kuat karena dipakai pakainya semen lah mun ayeuna mah. Pakai tanah liat dan sebagainya. Nah, singkat cerita, falamma balagatil qabailu fil bunyan maudi al hajaril aswad tanaza'u. Mulai
ketika sampai kabilah-kabilah itu dalam pembangunan meletakkan Hajar Aswad, ini di akhir. Tanaza'u, mereka saling berbantah-bantah, berselisih pendapat. Hajar Aswad. Hajar Aswad itu di sini jelaskan afdalu wa atharul ahjar ala wajil ardi. Di muka bumi ini batu yang paling suci, batu yang paling utama adalah Hajar Aswad. Sampai-sampai terdapat keutamaan untuk mencium Hajar Aswad. Mencium, istilam, isyarat, kan begitu. Berarti ada kelebihan Hajar Aswad itu. Banyak hadis ya. Hadis menjelaskan keutamaan hal itu. Di dalam riwayat Ibnu Hibban ya, dengan sanad yang sahih, hadis nomor 3711 dari Ibnu Abbas, Rasul bersabda, "Inna lahadzal hajaril lisanan wa syafatain yashhadu liman nistalama yaumal qiyamah bihaqqin." Sesungguhnya batu ini, yaitu Hajar Aswad, lisanan wa syafataini, bisa nanti jadi lisan dan dua bibir. Menjadi apa? Yashhadu, saksi. Bagi siapa? Limanis talamahu, untuk yang istilam. Istilam ya, istilam teh meraba atau isyarat atau bahkan mencium Hajar Aswad. Kapan nanti dia jadi saksi itu? Yaumal qiyamah bihaqqin, dengan sebenar-benarnya nanti di hari kiamat. Bahkan mashul hajari war ruknil yamani yahuttul khotoya hotton. Kalau kita mengusap Hajar Aswad dan di ruknul yamani, itu akan terhapus dosa-dosa kita. Jadi ada 3 cara ya. Satu, menciumnya kalau mampu ketika kita tawaf kan begitu. Kedua, meraba. Ketiga, isyarat. Tapi kalau sedang sedang ramai, ya tidak kita harus memaksakan gitu ya. Dengan isyarat juga itu sudah nilai ibadah. Kita orang-orang orientalis langsung mikir, tuh cina umat Islam oke menyembah berhala, bukan menyembah berhala itu sebagai pusatnya. Pusatnya. Umar bin Al-Khattab kan mengatakan, anjeun teh batu hideung teu bere manfaat jeung madarat, ngan kumargi na kuring ningal nabi nyium anjeun kurang ge nyium. Menunjukkan naon? Ta'abudi. Ta'abudi tong disebut musyrik kade. Karena ini adalah bagian daripada ibadah. Pusatnya seluruh dunia itu ada di sana. Bahkan dijelaskan Ka'bah itu, Baitullah itu pusatnya bumi. Andaikan hancur bumi ini begitu. Dan berbarengan enggak ditarik garis lurus ke langit kan ada namanya Baitul Ma'mur wal Baitil Ma'mur. Setiap hari malaikat tawaf di Baitul Ma'mur dan tidak kembali lagi, tiap hari gitu. Itu menunjukkan Baitul Ma'mur, kalau di sini Baitullah. Nah, ketika ada perdebatan itu, setiap kabilah ingin punya peranan untuk meletakkan batu yang mulia ini. Hatta kadatil harbu, sampai-sampai akan terjadi perang, hampir gitu. Sampai hampir gitu. Sampai di situ berdiri Bani Abduddar. Sampai mereka bersumpah untuk siap untuk berperang. Muncul Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay, siap mati untuk mempertahankan itu. Sampai berlarut-larut 4 malam bangsa Quraisy itu, atau 5 malam. Jadi berpikir itu kudu saha, jadi teka pikiran. Terakhir itu ya, bismillah, teka pikiran kudu saha gitu. Singkat cerita, ada orang yang cerdas namanya Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Tadi siapa tadi? Al-Walid ya. Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Sekarang Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Bapaknya Ummu Salamah.
Ummu Salamah siapanya Nabi? Istri. Jadi Ummu Salamah punya bapak, namanya ini Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Ya. Jadi bapaknya Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ya datang. Nah, langsung beliau memberikan begini solusi. Ya ma'syara Quraisy. Itu kur panas gitu ya. Wahai bangsa Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwala man yadkhulu min babi Bani Syaibah. Faradu wa qabilu hadha ra'ya jami'an. Diberikan solusi, ya. Orang yang cerdas nih, Abu Umayyah, kata beliau, wahai bangsa Quraisy, jadikanlah di antara kalian terhadap perselisih kalian solusinya begini. Awwala man yadkhulu min babi Bani Syaibah. Seseorang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Syaibah. Maksudnya apa pintu Bani Syaibah? Di sini al-ma'ruful yaum babus salam. Babus salam, pintu Masjidil Haram kan banyak. Nama-nama pintunya ada. Nah, ini babus salam. Yang sekarang di ininya. Siapa yang pertama kali masuk ke babus salam, pintu salam, babus salam, maka kalian ridhoilah bahwa dia yang akan meletakkan Hajar Aswad ini. Singkat cerita, hadirlah Nabi kita. Ini oleh Allah kan sudah disetting begini. Sampai-sampai mereka mengatakan, kembali ke yang tadi, rodina, kami ridho dengan Muhammad Al-Amin. Nah, langsung cebatkan Al-Amin. Al-Amin itu kan yang amanah. Berarti perjalanan hidup Nabi itu, orang Quraisy itu, orang Arab itu mengenal bahwa sosok Nabi itu amanah. Muhammad Al-Amin diberi gelarnya itu oleh bangsa Quraisy. Berarti modal, nanti di fikih sirah jelaskan, modal kita berdakwah itu mesti amanah. Nabi wae dengan amanah, fatona, sidik Nabi, anger banyak pertentangan kan ya. Kamu urang gitu. Makanya kalau kita berdakwah ternyata kita tidak amanah, tidak jujur, tidak cerdas, itu beratnya tantangan dakwah. Jadi tantangan dakwah ini memang dengan kejujuran dan keamanahan dipertaruhkan. Nanti di antara antum sekalian ketika berdakwah bukan hanya kecerdasan saja, bukan fatonah saja, tapi amanah harus dipegang. Amanah apapun juga, mau amanah ilmu, mau amanah harta, mau amanah apapun juga lah, itu harus diperkuat, dioptimalkan. Karena dakwah Nabi ini sudah bermula di sini. Sehingga ada mengatakan inilah irhas dalam fikih sirah di sini. Ini adalah irhas, persiapan, muqaddimah, ya, di mana Nabi di situ ingin memberi, bukan Nabi, Allah ingin memberi tahu kepada bangsa Quraisy bahwa inilah sosok yang nanti akan jadi Nabi. 5 tahun kemudian berarti. Bahkan ternyata kisah di sini, sebelum pembangunan itu, sebelum muncul ini, bangsa Quraisy itu ternyata lamun ngabangun Ka'bah ya ulah dina barang-barang yang haram gitu. Entong dina barang riba, entong dina barang judi, entong dina barang perzinahan gitu. Harus barang dari uang yang halal. Jadi orang Quraisy wayanya membangun masjid seperti itu, barang-barang haram tong asup ke masjid gitu. Apalagi kita ya, dalam keluarga, bukan hanya masjid ya, dalam keluarga, dalam masyarakat harus betul-betul status harta itu halal. Karena rendahnya riba. Zaman itu memang belum ada, yang ada itu nanti di bangsa Yahudi ya, bangsa Yahudi. Tapi
kehadiran riba itu memang sejak zaman dulu ada ya, riba, terus judi dan sebagainya. Kembali ke sini. Jadi ketika itu hadirlah Nabi ya, falamman taha ilaihim akhbaruhul khabara, ketika Nabi masuk babus salam, mereka memberikan kabar tentang perselisihan mereka. Falam yalbath Rasulullah hatta a'tahum al-halal adim, sampai Rasul memberikan solusi yang agung. Walaupun kata Profesor Abdul Karim Zaid, itu masalah sepele pira oge gitu. Justru masalah yang mudah sepele ini membuat mereka semakin berbangga. Setiap kobilah-kobilah berbangga. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengatakan, halumma ilayya thauban, sok kadiakeun, sok kesinikan, beri kepadaku kain, baju. Kemudian diberikanlah, dan Nabi mengambil Hajar Aswad, karena Hajar Aswad sudah jatuh ya. Mengambil Hajar Aswad, kemudian oleh Nabi diletakkan di tengah kain tersebut, dan Nabi mengatakan, lita khud kullu qabilatin binahiyatin minas thawbi summarfa'uhu jami'an. Nah, ini solusinya. Hebatnya Nabi, cerdasnya Nabi ya. Hendaklah setiap kabilah memegang ujung dari kain ini. Lamun kain aya opat misalnya, nah setiap ujung ini pegang, setiap kabilah perwakilannya, kepalanya atau yang disepuhkannya, yang dituakannya, pegang. Kemudian angkat semuanya oleh kalian. Diangkat, jadi disimpan di tengah Hajar Aswad. Kemudian diangkat oleh mereka semua, dan fafa'alu hatta idza balagu bihi mawdi'ahu wada'ahu Rasulullah huwa biyadihi syarifah tsumma buniya alaihi. Jadi ketika diangkat semuanya, didekatkan ke tempatnya oleh Nabi, langsung ditempelkan ke situ. Inilah solusi. Nu tadi narek pertumpahan darah, kehadiran Nabi itu luar biasa. Sampai-sampai Nabi memberikan solusi yang menjadi solusi lah. Ini pelajaran bagi kita. Ketika banyak permasalahan di umat, banyak permasalahan di keluarga, banyak permasalahan di diri, kita harus bisa mencari solusinya. Ternyata solusinya sederhana ya. Ya sederhana, tapi membuat kabilah itu merasa bangga dan puas. Di Fiqih Sirah dijelaskan di sini, anna hadzal ra'yal ladzi jaa bihi Rasul sahlun, mudah. Tapi ku orang-orang itu Quraisy teu kapikiran gitu. Kenapa? Karena mereka sama-sama berhak. Sama-sama berhak. Atuh sampai mau pertumpahan darah. Kabayang kurangnya saking ku gentingnya saat itu. Tetapi singkat cerita bahwa ini adalah irhas, muqaddimah an-nubuwah, persiapan nanti dia akan menjadi nabi. Kenapa? Karena nanti Rasul akan menghalangi di antara pertumpahan darah di saat itu sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Karena kehadiran Islam itu akan membawa kedamaian. Islam itu akan membawa kedamaian. Sehingga Nabi itu sejak kecil memang sudah dijaga oleh Allah. Kemudian ketika membangun Ka'bah juga dijaga oleh Allah, sampai nanti Nabi dijaga oleh Allah sebelum bi'tsah. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan Senin depan ya. Apa saja penjagaan dari Allah kepada nabinya sebelum Muhammad diangkat jadi nabi. Itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, hadirin ikhwatu iman, itu mungkin yang bisa kita bahas tentang membangun Ka'bah, yang ini merupakan solusi terbaik yang dihadirkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga menjadi ibrah, menjadi pelajaran, kita pun bisa memberikan solusi di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Bagaimana solusi yang terbaik, bukan hanya membangun masjid, bukan hanya membangun
Ka'bah, bukan hanya meletakkan Hajar Aswad, tetapi seluruh permasalahan umat harus kita pikirkan, harus kita renungkan, dan memohon istikharah kepada Allah agar Allah memberikan solusi yang terbaik. Apalagi hari ini ya, di negara kita begitu luar biasa carut marutnya, maka kita harus memberikan solusi yang terbaik. Demikian kajian malam hari ini untuk Sirah Nabawiyah. Insyaallah di pekan depan kita akan masuk penjagaan Allah terhadap Muhammad sebelum diangkat jadi nabi, karena beliau sudah dimaksum sejak awal. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.